Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class today. Welcome to English class. And firstly, I would like to say congratulations for you. Jadi selamat, kalian telah berhasil naik satu tingkat dari kelas 10 ke kelas 11. Mudah-mudahan you are still fighting, still keep spirit to learn today. Well, baik, kita akan melanjutkan atau memulai pelajaran kita di semester ini di kelas 11 ya, di mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, bisa dilihat di layarnya overview atau pembelajaran kita yang akan materinya kita bahas hari ini. Ini ada ya. What is your opinion ya, bisa dilihat ini judul unitnya. Nah, ini yang Ibu Danda ya, what is your opinion. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari di semester di kelas 10 ya. Mungkin kalian masih ingat beberapa materi yang pernah kita pelajari di kelas 10. Salah satunya itu adalah bagaimana how to express your idea and your opinion. Bagaimana tindak tutur apa yang digunakan untuk mengungkapkan opini atau pendapat. Mungkin ya. Nah, jadi di kelas 2 ini atau di kelas 11 ini merupakan lanjutan. Nah, karena ini sudah pernah dipelajari, maka apa yang akan menjadi fokusnya? Ya, ini saya lihat di sini yang saya lihat fokusnya. Ini asking for and giving opinion, ini sudah kita pelajari. Kemudian ada agree and disagree. Nah, ini fokusnya kita untuk hari ini, untuk saat ini atau untuk kesempatan ini. Jadi kalau asking for and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat, sudah ya. Mungkin kalian masih ingat, in my opinion, according to me, I think ya, itu semua tindak tutur atau ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, ya kan? Masih ingat? Atau ada masih ingat what do you think about coronavirus ya? Corona pandemic ya. Itu kemarin yang pernah kita bahas ya di kelas 10 atau di kelas 1. Nah, sekarang merupakan lanjutannya. Yang mana lanjutannya itu mengungkapkan agree and disagree terhadap sebuah opini. Jadi argumennya bagaimana mengungkapkan atau menunjukkan rasa setuju dan tidak setuju terhadap opininya seseorang ya. Jadi agree setuju, disagree tidak setuju. Misalkan ya, ada pendapat yang mengatakan I think coronavirus will end in this month ya. Menurut saya virus corona akan berakhir bulan ini misalnya. Contoh, ini opini kan ya. Nah, terhadap opini kita bisa merespon. Responnya apa tadi? Agree and disagree ya. Bagaimana kalau kita mengatakan agree, iya saya setuju gitu kan. Disagree, iya tidak setuju. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lebih perjelas lagi bagaimana mengungkapkan argumen itu dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat materinya ini ya, diperhatikan ya Ibu Zoom. Oke. Agreeing with someone opinion ya. Perhatikan ya. Nih, agreeing with someone opinion ya. Setuju dengan pendapat seseorang. Jadi, it easy to agree with someone to any level of formality. Jadi, for example, I agree with you what you said in your lecture. Jadi, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu situasinya. Situasinya seperti apa? Formalkah atau informalkah? Ya. Jadi salah satu kalimat atau tindak tutur yang digunakan adalah kata I agree with ya. Saya setuju. I agree with your opinion. Nah, selain itu harus ada
um, argumentasi lanjutnya setujunya di mana, ya, misalnya seperti itu. Nah, I agree with you, misalnya I agree with your opinion, misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita disagreeing, ya, atau tidak setuju? There are two ways. Jadi ada dua caranya, ya. There are two ways. Yang pertama itu direct, perhatikan ya, ini direct. Yang kedua itu indirect, perhatikan. Ya, jadi direct. Kapan digunakan direct? When you disagree directly, you should be sure of your facts. Jadi kalau Anda mau secara langsung memberikan argumen tidak atau menunjukkan rasa tidak setujunya Anda harus punya menyiapkan fact, ya. Harus ada fakta, ya. Faktual, artinya ada bukti, ya. Karena kalau Anda salah, maka Anda diminta untuk require an apology. Perhatikan ini. Iya. Anda diminta untuk meminta maaf. Jadi jangan asal bilang, wah salah itu, atau jangan asal mengatakan, wah saya tidak setuju. Nah, kalau tidak ada faktanya. Karena kapan kita salah, karena ini kan opininya orang, hasil pemikirannya orang, ya. Ketika kita salah, maka kita membutuhkan permohonan maaf nih, require an apology, ya. Jadi itu, ya. Ini yang pertama. Itu yang pertama. Jadi caranya itu directly. Misalnya I disagree with you, ya, because the date show, saya tidak setuju dengan Anda karena datanya menunjukkan, gitu kan? Ya, harus ada seperti itu. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua itu adalah indirect disagreement, bisa lihat. Nah, ketika Anda memberikan rasa ketidaksetujuan Anda terhadap opininya orang secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara mengungkapnya? Ditanya dulu, are you sure? Apakah kamu yakin? Gitu kan? Itu menunjukkan bahwa kita secara eksplisit, secara indirectly tidak setuju. Kamu yakin? Itu ya, are you sure, ini ya. Perhatikan, are you sure? Atau kita mengatakan I agree that, but, ya, saya setuju tapi, ini. Jadi itu secara indirectly atau secara tidak langsung. Bagaimana tadi kalau langsung? Ya langsung saja kita katakan I disagree with you, ya. Saya tidak setuju denganmu. Nah, itu, ya, itu kalau kita menunjukkan secara indirect, ya. Tuh, perhatikan. Ya, jadi ini. Ini ada contohnya. The show finish at 10 o'clock. Menurut, ya, pertunjukannya akan selesai jam 10. Oh, really? Ya, itu kan. Oh, benarkah? Sama juga dengan are you sure? Ya, betulkah? Yakinkah? Ya, teh. That's strange. Sepertinya aneh. They told me it would be around 11. Ya, mereka mengatakan pada saya bahwa akan berakhir jam 11. Makanya dia tidak setuju. Yang mana tidak setujunya? Ini ada kata oh, really? Ya kan? Sama tadi dengan are you sure? Gitu, ya. Perhatikan ya, itu. Jadi ada dua tadi caranya untuk disagreeing with someone, ya, tidak setuju dengan pendapat seseorang, apa? Direct and indirect. Kalau direct, langsung saja kita mengatakan I disagree, ya kan? Ini tulisannya nih, disagree, sorry. Ya, ini I disagree with you. Gitu kan? Tapi berikan faktanya, faktual, harus ada fakta yang valid, ya. Bisa juga dengan cara indirect tadi, dengan misalnya mengatakan are you sure? Really? I agree but, ya, itu ya. Itu pun harus ada argumennya. Kenapa? Seperti ini. Oh, really? That's strange. Betulkah? Sepertinya aneh. They told me they would be around 11. Ya. Dia bilang bahwa akan berakhir jam 11. Makanya dia tidak setuju kalau dia mengatakan akan berakhir jam
10. Nah, itu ya contoh. Nah, ini kalau untuk asking opinion, giving opinion, ini ada overview-nya, diingat kembali materi kelas 1-nya. Nah, ini meminta opini, meminta pendapat, asking opinion. Ini what do you think, what you view, what your situation, what's your opinion ya. Nah, kemudian memberi pendapat. Nah, ini ya, I think, I feel, in my view. Nah, ini kan sudah dipelajari kemarin. Jadi saya tidak perlu memberikan lagi, mengulangi lagi ya. Kalian bisa baca sambil mengingat-ingat kembali. Saya kira demikian penjelasan Ibu tentang agreeing and disagreeing with someone opinion, menunjukkan rasa setuju dan tidak setuju terhadap opini seseorang. Ya, bisa sebentar Ibu share ya, Ibu share PPT-nya, Ibu share materinya, bisa dibaca kembali dan ada juga di bukunya. Bisa dilihat di bukunya ya, sebentar dibuka buku elektronik yang pernah Ibu share, kalian perhatikan ya. Ada di situ juga contoh-contohnya. Baik, setelah sesi ini, setelah penjelasan ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang tidak dipahami atau ada hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ditanyakan, kita akan sharing ya, tentu saja di grup kita. Jadi kita akan lanjut sebentar lagi. Baik, terima kasih. Thanks very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your partisipasinya. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu ini bisa memberikan sedikit gambaran ya tentang materi agreeing and disagreeing with someone opinion. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.